Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar adik-adikku semuanya yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan mempelajari tentang kertas di sekitar kita. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Allahumma nfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kertas di sekitar kita. Nah, kertas merupakan barang yang tidak asing lagi bagi kita. Betul tidak teman-teman semuanya? Nah, banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan kertas. Misalnya ada buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Uang juga ternyata ada yang terbuat dari bahan kertas. Nah, pada umumnya kertas dibuat dari bahan kayu. Dan kertas dibuat di pabrik melalui beberapa tahapan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahan utama pembuatan kertas yaitu kayu yang berasal dari pohon kayu lunak seperti cemara dan pinus, atau pohon kayu keras seperti kayu putih, akasia, dan aspen. Nah, ini adalah proses penebangan pohon yang akan dikirim ke pabrik pembuatan kertas. Nah, setelah gelondongan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam truk, kemudian proses selanjutnya adalah pengiriman gelondongan atau log ke pabrik pembuatan kertas. Nah, setelah proses penebangan dan pengiriman gelondongan ke pabrik pembuatan kertas, tahapan selanjutnya adalah kayu disimpan pada tempat penyimpanan kayu di area terbuka. Nah, setelah proses penyimpanan tersebut, kayu-kayu dikirim ke tempat pemotongan kayu. Setelah kayu dipotong, kemudian kayu-kayu tersebut dikirim ke dalam drum besar untuk memisahkan kayu dengan kulitnya. Nah, alat untuk memisahkan kayu tersebut dinamakan debunker. Nah, pada proses ini kulit kayu harus dipisahkan dari batangnya. Selanjutnya, kayu akan dipotong menjadi serpihan kecil sebesar korek api dengan menggunakan alat penyerpih kayu yang disebut chipper. Nah, setelah dipotong, kemudian serpihan tersebut disimpan ke dalam alat dan disaring untuk membagi kualitas serpihan kayu dan menyamakan ukurannya. Nah, selanjutnya serpihan tersebut dikirim untuk dipanaskan hingga lunak seperti bubur, dan bubur tersebut dinamakan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah jadi kemudian dicampurkan dengan air. Dan proses berikutnya, bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin. Kemudian diayak dan diperas sehingga kandungan airnya habis. Nah, bubur kertas yang sudah mengering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, serat selulosa tersebut kemudian digiling hingga pipih dan menghasilkan lembaran kertas. Sebuah mesin penggulung mengumpulkan kertas yang terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa. Nah, gulungan kertas ini kemudian dipotong menjadi lembaran kecil sesuai ukuran yang dikehendaki.
Nah, itulah beberapa tahap dalam membuat sebuah kertas. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bagaimana sifat kertas itu? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air, sehingga kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, tulisan di kertas dapat dibaca dengan baik. Nah, sekarang coba kalian tulis di atas kaca. Apakah kaca dapat menyerap tinta pulpen dengan baik? Apakah hasil tulisan kalian di atas kaca seperti yang ada pada kertas? Nah, ternyata menulis di atas kaca tidak sebaik ketika kita menulis di atas kertas ya, teman-teman semuanya. Karena permukaan kaca sangat licin, sehingga pensil yang kita gunakan untuk menulis di atasnya tidak dapat menggoresnya. Karena itulah, kita tidak bisa menulis di atas kaca. Nah, kenyataan itu berbeda jika kita menulis di permukaan kertas. Misalnya, pada waktu kita menuliskan atau menggoreskan pensil di kertas, akan muncul gesekan antara ujung pensil dengan kertas. Nah, jika kita amati permukaan kertas dengan seksama, kita akan melihat permukaan kertas tersebut sebenarnya kasar. Pensil menggores permukaan kertas yang kasar itu dan kemudian mengisi permukaan kertas dengan serbuk pensil sehingga muncullah tulisan. Nah, kenyataan itu tidak terjadi kepada kaca karena permukaannya yang sangat licin. Sehingga kita tidak bisa menggoreskan pensil pada permukaan kaca. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.